sampah di Petugas dari SDA Jakarta kembali melakukan pengerukan di sekitar titik lokasi Kalimampang pada Sabtu siang. Para petugas menggunakan eskavator sebanyak 2 buah untuk mengeruk sampah di bantaran Kalimampang. Sebagian warga juga tampak turut membantu pelaksanaan pengerukan Kalimampang dengan menggunakan bambu dan pengeruk sampah lainnya. Nggak tahu juga saya, cuman udah. Konyol Pemprov DKI disebut senang diperintahkan mengeruk kali. Ditulis oleh X Hardi dari Suar.com. Sekretaris Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Syarif menyatakan, Pemprov DKI senang jika diperintahkan mengeruk kali sebagai upaya menanggulangi banjir. Menurut dia, Pemprov DKI memiliki cukup anggaran untuk memproses pengerukan di sejumlah titik rawan banjir. Bahkan dia mengatakan kalau Pemprov DKI dengan senang hati menangani penanggulangan banjir di 13 sungai yang akan dinormalisasi. Tapi saat ini, pengelolaan 13 sungai tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Syarif mengatakan Pemprov DKI tidak bisa asal mengeruk 13 sungai itu tanpa persetujuan pemerintah pusat. Jika masyarakat mengeluhkan banjir akibat limpasan dari 13 sungai normalisasi, pemerintah DKI harus meminta izin pemerintah pusat guna memproses pengerukan. Adakah pendengar yang merasa bingung dengan narasi yang disampaikan? Apa-apaan ini? Pemprov DKI senang disuruh keruk kali adalah narasi konyol dan tidak sesuai dengan kenyataan. Pemprov DKI senang menanggulangi banjir di 13 sungai yang akan dinormalisasi adalah narasi sembarangan yang tidak bakal dipercaya publik. Kalau senang keruk kali, kenapa sampai ada 7 warga yang menggugat Pemprov DKI ke PT UN atas banjir yang terjadi di Jakarta tanggal 19 sampai 21 Februari 2021? PT UN Jakarta bahkan menghukum Anies untuk mengerjakan pengerukan Kalimampang, Jakarta Selatan secara tuntas hingga ke wilayah Pondok Jaya. Tidak hanya itu, Anies juga harus membangun turap sungai di Kelurahan Pelamampang. Kata warga, kali terakhir kali dikeruk pada tahun 2017, yang artinya sudah tidak dipedulikan selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Inikah yang disebut dengan suka keruk kali? Yang benar suka pura-pura keruk kali. Warga tidak akan mau repot-repot menggugat ke PT UN jika Pemprov DKI punya inisiatif sendiri mengeruk kali. Gugatan itu justru menjadi bukti keresahan dan kekesalan warga yang sudah berada di puncak. Karena udah gak tahan, makanya baru gugat. Gitu kok dibilang senang diperintahkan keruk kali. Diperintahkan PT UN kali. Kalau diperintah warga, masa bodoh lah, peduli amat ocehan mereka. Gitu kan? Terkait pengelolaan sungai oleh pemerintah pusat yang dimaksud, ini pun lucu. Kita setuju saja pemerintah pusat yang ambil alih karena kita tahu Pemprov DKI sudah tidak bisa diharapkan jika kita bicara soal normalisasi sungai. Kalau Ahok yang meneruskan, kita bisa berharap banyak, tapi di era Anies, program ini tersendat. Kalian pasti sudah tahu masalahnya. Biang keladinya ada di Anies yang terlalu keras kepala tidak mau melanjutkan program ini dengan berbagai alasan basi. Katanya mau ganti naturalisasi sungai. Naturalisasi apaan hingga kini tidak nampak batang hidung dan wujudnya. Anies diduga tidak paham apa itu naturalisasi sungai. Dia mungkin hanya asal bicara, bikin istilah keren dan semua itu hanya alasan agar normalisasi sungai tidak dilanjutkan. Normalisasi sungai bukanlah program asli hasil karya dia. Kalau selesai, dia tidak bisa klaim sepihak. Masih tidak percaya? Normalisasi sungai dilanjutkan karena bagian Pemprov DKI, yaitu membebaskan lahan tidak dilakukan dengan baik. Entah sengaja atau takut gusur karena termakan janji kampanye, tidak ada yang tahu. Makanya jangan heran sumur resapan lebih diprioritaskan. Itu buah karya Anies, paling konyol sejagat alam semesta. Ibarat selama ini mengaku hebat tapi cuma bisa menelurkan program sekelas anak sekolahan. Jadi tidak usah bila Pemprov DKI senang disuruh rakyat mengeruk kali deh, senang disuruh ini itu. Ah basi, itu cuma alasan basa-basi yang semua orang sudah tahu aslinya seperti apa. Intinya kalau mereka gerak cepat akan ada gugatan dari warga. PT UN pun tidak perlu sampai harus menghukum Anies. Ini adalah tanda Pemprov DKI tidak pecus dan lalai, bahkan malas, tidak peka dengan keluhan warga hingga warga terpaksa gugat ke pengadilan. Dan yang paling benar itu adalah Anies jauh lebih senang jika disuruh membangun stadion dan melanjutkan proyek balapan Formula E. Ini adalah fakta, proyek lainnya kadang ogah-ogahan. Dipaksa dulu baru mau gerak, dihukum dulu baru ngaku dengan senang hati akan mengerjakan, diviralkan dulu baru sibuk kerja. Bagaimana menurut Anda? Lebih masif.
Saya sendiri tidak merasa radikal, tidak merasa intoleran ya, karena kalau nyata umat Islam itu banyak yang seperti itu, pasti negara ini pasti udah berantakan lah ya. Terbukti qadarullah kita pernah lihat di Indonesia, walaupun saya bukan penggagasnya ya, 212 kemarin itu dengan segitu banyaknya dan tidak ada kekacauan sedikit pun juga. Tidak ada. A'ajim bicara soal istilah radikal, bagusnya bahas cuitan lawas soal banjir. Ditulis oleh X Hardi dari Siwar.com. A'ajim bercerita soal istilah radikal dan intoleran di acara Karni Ilyas. Dia menyatakan istilah itu muncul baru beberapa tahun belakangan ini. Kata radikal itu sebetulnya baru datang akhir-akhir ini saja, kata AA. A'ajim lantas menyebut bahwa istilah radikal dan intoleran mulai marak digunakan pasca kasus penistaan agama yang menyeret nama Ahok. Kalau gak salah mulainya sesudah ada kejadian dengan Pak Ahok. Kemudian ada 212 sehingga entah bagaimana perkataan radikal dan intoleran itu lebih sering disebut-sebut, katanya. A'ajim juga tidak percaya bahwa ada ulama Islam radikal karena kalau muslim itu eksis pasti Indonesia berantakan. Saya sendiri tidak merasa radikal, tidak juga merasa intoleran. Karena kalau nyata umat Islam banyak seperti itu, negara ini sudah berantakan, katanya. Bicara soal radikal dan intoleran tidak akan ada habisnya. Lebih baik A'ajim bahas soal banjir saja deh. Dulu A'ajim pernah menanggapi pemberitaan mengenai banjir dan menuliskan harapan supaya kedepannya Jakarta dipimpin oleh gubernur yang rendah hati. Innalillahi, Jakarta banjir lagi. Semoga nanti ada pemimpin Jakarta yang rendah hati, tak ujub tak kabur, merasa sudah banyak berbuat. Demikian cuitan A'ajim waktu itu. Nah, belakangan ini berita soal banjir di Jakarta kembali menghiasi media. Kemarin ada berita mengenai 28 RT di Jakarta yang kebanjiran dengan ketinggian air hingga mencapai 1,2 meter. Harusnya A'ajim konsisten dong. Jakarta banjir lagi, artinya pemimpin yang sekarang masih belum becus menangani banjir di Jakarta. Tiap tahun banjir terus terjadi, bahkan pernah lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Harusnya A'ajim terus berdoa atau meminta masyarakat berdoa agar nanti di masa mendatang ada pemimpin Jakarta yang rendah hati. Tidak merasa sudah banyak berbuat, apalagi saat ini lebih sibuk main sepak bola dengan gubernur provinsi sebelah dan menunggu jadinya trek balapan tidak jelas. Apalagi orang ini bukannya merasa sudah banyak berbuat, tapi tidak banyak berbuat sama sekali. Lebih banyak menjual janji manis dan gagasan kata-kata bombastis serta fantastis. Selagi Jakarta masih banjir, A'ajim tidak boleh stop mengkritik. Kritik baru boleh stop kalau banjir sudah tidak terjadi lagi di Jakarta. Kalau tidak, pasti akan dianggap berat sebelah dan benci sosok tertentu. Harus fair dong kritiknya. Jangan cuma di musim tertentu dan seolah menargetkan sosok tertentu. A'ajim harus tahu ada gubernur yang digugat dan PT UN menghukum gubernur agar segera mengeruk Kali Mampang hingga tuntas.